طيبة يا طيبة يا دوا العيانة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pelajaran daring bahasa Arab kelas 6. Bella, untuk murid-murid Bapak yang ada di rumah, coba buka bukunya. Kita buka bukunya halaman 5. Ya. Di sini ada al-istima' yang artinya adalah mendengarkan. Sayaqra'u ustadzuka al-qissata at-taliyata isma' qira'atahu jaydan. Gurumu akan membacakan cerita berikut ini, dengarkan bacaannya baik-baik ya. Jadi kepada murid-murid Bapak yang ada di rumah, coba disimak, didengarkan Pak Bobinya membaca beserta artinya, guna untuk murid-murid Bapak nanti mudah menjawab soal yang ada di berikutnya ya nak ya. Bella. Ridwanu tilmidun nasyitun salihun. Ridwan ini artinya nama orang ini ya. Tilmizun artinya siswa, nasyitun rajin, salihun baik. Jadi artinya adalah Ridwan adalah seorang siswa yang rajin dan baik. Huwa yuti'u awamira abihi wa ummihi wa yuti'u awamira ad-din. Huwa dia, yuti'u patuh, awamir perintah-perintah, abihi ayahnya, wa ummihi dan ibunya, wa yuti'u dan dia patuh, awamir kepada perintah-perintah ad-din agama. Huwa yuti'u awamira abihi wa ummihi wa yuti'u awamiruddin memiliki arti dia patuh kepada perintah-perintah ayahnya, ibunya dan patuh kepada perintah-perintah agama ya. Kemudian walahu a'malun yaumiyah, dan lahu dia memiliki a'malun aktivitas atau kegiatan yaumiyah keseharian. Ya, jadi walahu a'malun yaumiyah memiliki arti dan dia memiliki kegiatan keseharian. Apa kegiatan sehariannya? Kita baca lagi kalimat berikutnya ya. Yaqumu minan naum fi sa'atil khamisati sabahan ya. Yaqumu dia bangun min dari an-naum tidur fi sa'atil khamisa sabahan. As-sa'ah artinya jam, khamisa artinya 5, sabahan pagi. Jadi yaqumu minan naumi fi sa'atil khamisati sabahan memiliki arti dia bangun dari tidur pada pukul atau di jam 5 pagi. Oke, kita lanjut ya nak ya. Summa yatawaddau wa yusalli salatas subuh ya. Summa artinya kemudian, yatawadda ini artinya berwudu, dia berwudu, wa dan yusolli dia salatas subuh, salat subuh. Kemudian dia mengambil wudu atau dia berwudu dan salat subuh. Kita lanjut lagi. Ba'da dzalika yaqra'ul Qur'an ya. Ba'da setelah, dzalika artinya itu, yaqra'u dia membaca, al-Qur'ana Al-Qur'an. Ba'da dzalika yaqra'ul Qur'an memiliki arti setelah itu dia membaca Al-Qur'an. Wa yadrusu durusahu ila sa'ati sadisah. Wa dan yadrusu dia belajar, durusahu pelajaran-pelajarannya, ila sampai, as-sa'ah jam, as-sadisa 6 ya. Jadi wa yadrusu durusahu ila sa'ati sadisa memiliki arti dia belajar pelajaran-pelajarannya sampai pukul 6 pagi ya. Kemudian kita lanjut. Yaghtasilu wa yatanawalu al-futura ba'dahu. Oke, kita lanjut ya. Yaghtasilu artinya dia mandi, wa yatanawalu dan sarapan, al-futur pagi, ba'dahu setelahnya atau setelah itu.
Wa yatanawalul futuru ba'dahu artinya adalah dan dia makan pagi setelah yaktasilu ya, dan dia mandi, wa yatanawalu kemudian dia makan sarapan pagi atau makan pagi atau sarapan pagi, ba'dahu setelahnya. Yaktasilu wa yatanawalul futuru ba'dahu memiliki arti dia mandi kemudian dia sarapan pagi setelahnya. Summa yadhhabu ilal madrasati liyata'allam ya. Summa kemudian yadhhabu dia pergi ila ke al madrasah sekolah liyata'allam untuk belajar. Summa kemudian summa yadhhabu ilal madrasati liyata'allam memiliki arti kemudian dia pergi ke sekolah untuk belajar. Oke, kita lanjut lagi. Yadkhulu Ridwanu al-fasla fi sa'ati sabi'ati sabahan. Yadkhulu dia masuk, Ridwan nama orangnya tadi ya, al-fasla kelas, fi di as-sa'ah jam, as-sabi'ah 7 sabahan pagi. Yadkhulu Ridwanul fasla fi sa'ati sabi'ati sabahan memiliki arti dia masuk, Ridwan atau Ridwan masuk ya. Kita balik ya. Yadkhulu Ridwan dia masuk, Ridwan maksudnya di dalam bahasa Indonesia adalah Ridwan masuk kemana? Al-fasla. Ridwan masuk ke kelas fi di ya fi sa'ati sabi'ati sabahan di jam 7 pagi ya. Yadkhulu Ridwanu fasla fi sa'ati sabi'ati sabahan memiliki arti Ridwan masuk ke dalam kelas pada atau di jam 7 pagi. Kita lanjut. Yata'allamu hunaka ila sa'ati saniyata asyarata naharan ya. Yata'allam dia belajar, hunaka di sana, ila sampai, as-sa'ah jam, as-saniyata asyarata. As-saniyata asyarata ini artinya 12 naharon siang ya. Yata'allamu hunaka ila sa'ati saniyata asyarata naharon memiliki arti dia belajar di sana sampai jam 12 siang ya. Kita lanjut lagi. Wa yusolli salataz zuhri fil masjidil madrasah, fi masjidil madrasah ya. Wa dan yusolli dia salataz zuhri, salat zuhur, fi di masjid di masjid al madrasah sekolah. Wa yusolli salataz zuhri fi masjidil madrasah memiliki arti dan dia salat zuhur di masjid sekolah. Kita lanjut lagi. Yarji'u Ridwanu ila baitihi ba'da salati zuhri. Yarji'u dia pulang, Ridwan nama orang tadi ya, ila baitihi ila ke baitihi rumahnya, ba'da setelah salat ya zuhri. Salat zuhri ini artinya salat zuhur. Yarji'u Ridwanu ila baitihi ba'da salati zuhri memiliki arti Ridwan ya. Ini kan yarji'u dia kembali, Ridwan ke rumahnya setelah salat zuhur. Ya agak kurang tepat kalau di dalam bahasa Indonesia kita nak ya. Jadi artinya ini kita roker ya. Kita sempurnakan. Ridwan pulang ke rumahnya setelah salat zuhur. Oke? Mudah-mudahan murid-murid Bapak paham ya yang ada di rumah ya. Apa yang Bapak bacakan tadi, kemudian Bapak terjemahkan ya. Oke, kita lanjut lagi. Coba buka bukunya halaman 6. Ya, di sini ada at-tadrib. At-tadrib itu artinya latihan ya. At-tadribu sani ajib anil as'ilah. Latihan 2, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Oke, nomor 1. Hal Ridwanu tilmidhun salihun? Hal ini artinya apakah Ridwan tilmizun murid salih, murid yang baik. Jadi kalau sudah hal pertanyaannya jawabannya ada dua ya. Yang pertama ada na'am. Ya,
Apa arti na'am? Iya ya nak ya. Na'am ini artinya iya. Kalau tidak apa bahasa Arabnya? La. La ini artinya tidak. Ya. Jadi pertanyaannya, hal Ridwanu tilmizun solihun? Apakah si Ridwan itu murid yang solih, murid yang baik? Kalau dia murid baik, jawab dengan na'am. Kalau dia tidak murid yang baik, jawab dengan la. Oke? Kita lanjut lagi. Nomor 2. Madza yaf'alu Ridwanu fi sobah? Apa yang dikerjakan si Ridwan pada pagi hari? Apa yang dikerjakannya? Pada pagi hari kita jawabannya ada di paragraf yang kedua nak ya. Yaqumu minan naumi fi sa'atil khamisah subahan summa yatawaddoa. Jadi si Ridwan itu di pagi hari bangun tidur ya pada pukul 5 pagi. Apa yang dilakukannya? Dia berwudu, kemudian dia sholat subuh, kemudian membaca Al-Quran ya. Jawabannya ada di paragraf kedua ya. Jawabannya tadi kalau dalam bahasa Indonesia, dia berwudu, kemudian dia sholat subuh, setelah itu dia membaca Al-Quran. Sampai situ aja jawabannya. Ya, tulis bahasa Arabnya. Tadi jawabannya ada di paragraf kedua yang ini ya. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Madza yaf'alu Ridwan qabla shalah? Apa yang dilakukan si Ridwan sebelum sholat? Ya, qabla shalah. Ya, apa yang dilakukan si Ridwan sebelum sholat? Berwudu. Apa bahasa Arabnya berwudu? Ya. Madza yaf'alu Ridwan qabla sholat? Apa yang dilakukan si Ridwan sebelum sholat? Yaitu mengambil wudu. Tuliskan bahasa Arabnya mengambil wudu atau berwudu. Nomor 4. Mata yadkhulu Ridwanu fasla. Ya, mata artinya adalah kapan. Yadkhulu masuk, Ridwan nama orang, al-fasla kelas. Mata kapan masuk Ridwan kelas? Kalau dalam bahasa Indonesia kita, kapankah si Ridwan masuk ke dalam kelas? Kalau udah mata ini berarti dia menanjakkan waktu ya nak ya. Pada pukul berapakah si Ridwan masuk ke dalam kelas? Jawabannya ada di paragraf ketiga ya, bahwa si Ridwan itu masuk pada pukul 7 pagi. Tuliskan bahasa Arabnya pukul 7 pagi. Oke. Nomor 5. Madza yaf'alu Ridwanu ba'da sholati zuhri? Apa yang dilakukan? Satu-satu Bapak apa ini ya? Madza artinya apa? Yaf'alu yang dilakukan Ridwan, si Ridwan ba'da setelah sholati zuhri. Salat zuhur. Madza yaf'alu Ridwanu ba'da sholati zuhur memiliki arti apa yang dilakukan si Ridwan setelah sholat zuhur. Jawabannya apa? Yaitu pulang ke rumahnya ya, pulang ke rumahnya. Apa bahasa Arabnya pulang ke rumahnya? Yaitu bisa murid-murid Bapak cari di paragraf ketiga di kalimat terakhir dia ya. Tuliskan bahasa Arabnya. Oke. Itu saja tugas murid-murid Bapak yang ada di rumah. Kerjakan nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Tuliskan jawabannya aja ya nak ya. Tuliskan jawabannya di buku tulis, kemudian foto hasil tugasnya dan kirim di GCR ya, biar Pak Bobi konten ya. Oke lah. Baiklah, kita tutup pelajaran kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang fi'il mudhari ya. Apa itu fi'il mudhari? Minggu depan Bapak jelaskan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Fotokan hasil tugasnya, kerjakan di buku tulis ya. Nomor 1 sampai dengan 5, foto hasil tugasnya dan kirim di GCR untuk Pak Bobi koreksi. Jangan lewat batas waktu yang Bapak berikan ya untuk menyelesaikan tugasnya. Baiklah,
Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan kalimat alhamdulillah ya. Hayya bina naftahu darsana bil kalimah bas hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.